Oke, sekarang coba bayangkan ketika kamu berada di ruang kelas menunggu giliran presentasi yang akan kamu berikan di depan teman-teman dan juga dosen kamu. Kamu merasa campur aduk antara semangat tapi juga gugup. Rasanya seperti ada yang mengganjal. Jantung berdegup lebih kencang daripada biasanya, tangan kamu mulai berkeringat, ada kekhawatiran yang membuat kamu ragu, dan pikiran kamu dipenuhi dengan pertanyaan seperti, apakah mereka menyukai presentasi saya? Atau sesederhana, bagaimana jika saya melakukan kesalahan? Dan giliran kamu untuk presentasi atau maju ke depan, giliran kamu berbicara, kamu seperti sedang merasa berada presentasi di atas panggung yang besar yang tidak pernah terfikirkan oleh diri kamu sebelumnya. Di saat kamu mulai berbicara, kamu merasa bahwa suara kamu itu gemetar, kamu merasa tubuh kamu itu berkeringat, panas, suhu badan kamu itu lebih tinggi dibanding sebelumnya. Nah, kamu juga mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi dengan presentasi kamu. Dan rasanya itu seperti kamu tidak berada dalam diri kamu sendiri, tidak berada dalam tubuh kamu. Kamu merasa seperti menonton diri sendiri, tapi kamu tidak bisa mengendalikannya. Apalagi setiap kali kamu melihat reaksi dari teman-teman kamu, rasanya kamu menjadi semakin gugup, sampai pada akhirnya kamu merasa lega saat presentasi itu selesai. Tapi ada juga muncul kekhawatiran atas penampilan kamu tadi. Nah, apakah kamu pernah mengalami perasaan gugup pada saat berbicara di depan umum seperti itu? Maka perasaan gugup itu tadi bisa kita sebutkan, bisa kita definisikan sebagai perasaan anxiety atau cemas. Kecemasan atau anxiety adalah reaksi alami yang kita rasakan saat berada atau menghadapi situasi tertentu, seperti pada saat akan presentasi di depan kelas, pada saat akan ujian, atau pada saat akan menjalani interview kerja. Namun ketika kecemasan itu berubah menjadi sesuatu yang terus-menerus secara intens tanpa alasan yang jelas, itu bisa menjadi tanda-tanda dari gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Sebelumnya kita harus bisa membedakan apa itu rasa cemas dan apa itu rasa takut. Nah, rasa takut itu bisa kita gambarkan sebagai sebagai perasaan yang muncul ketika kita bertarung saat menghadapi musuh kita. Sedangkan rasa cemas itu adalah perasaan yang muncul dari dalam diri kita pada saat malam hari sebelum pertarungan itu dilaksanakan atau dimulai. Nah, rasa takut itu muncul karena adanya ancaman yang jelas di depan kita, yaitu lawan kita. Sedangkan rasa cemas itu muncul karena perasaan kita sendiri, overthinking kita, kekhawatiran kita tentang sesuatu yang mungkin belum terjadi, yang mungkin akan terjadi di masa depan. Meskipun ancamannya itu belum pasti ya, dan ancaman yang terjadi di depan mata itu akan dihadapi di kemudian hari. Di Indonesia sendiri, riset menunjukkan bahwa sebanyak 2,4 juta remaja di Indonesia tergolong sebagai orang dalam gangguan jiwa atau bisa kita sebut ODGJ. Nah, dengan adanya riset itu juga menunjukkan bahwa banyak kasus yang bermunculan akibat gangguan mental seperti depresi, perundungan atau bullying, penyalahgunaan narkoba, bahkan yang paling parah adalah bunuh diri. Dan salah satu pemicu atau penyebab dari kasus-kasus tersebut terjadi di Indonesia adalah salah satunya adalah anxiety atau perasaan cemas yang berlebihan. Padahal dalam undang-undang kita yang baru, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 sudah dimaknai bahwa kesehatan jiwa itu merupakan bagian dari kesehatan, dan upaya mencapai kesehatan jiwa yang optimal itu harus diusahakan oleh semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat kita sendiri. Selanjutnya kita dapat introspeksi bersama. Apakah kamu menderita generalized anxiety disorder? Nah, mari kita flashback ya. Tapi sebelumnya disclaimer dulu bahwa jangan self-diagnose. Karena apabila kalian atau seseorang yang kalian kenal mengalami gejala atau tanda-tanda penyakit jiwa yang akan saya sampaikan setelah ini, ada baiknya hubungi psikolog atau psikiater terlebih dahulu. Yang pertama adalah, apakah dalam 1 atau 2 bulan terakhir ini kamu merasa dalam bahaya? Kamu merasa kayak terkena suatu penyakit
tapi tidak tahu penyakit apa itu. Kamu selalu diteror sama rasa cemas. Yang kedua, apakah dalam 1-2 bulan ini kamu merasa cemas dengan berita kematian yang mungkin kamu dengar secara langsung ataupun dari media sosial, ya, sosial media yang kamu temui di handphone kamu. Kemudian yang ketiga adalah apakah dalam 1-2 bulan ini kamu merasakan kecemasan yang hebat, merasakan kecemasan itu intens, ya, intens, dan kamu tuh merasa kamu tuh butuh pertolongan atas hal ini, begitu. Dan yang ketiga, selanjutnya adalah apakah dalam 1 atau 2 bulan ini kamu merasa lebih dari 8 kali serangan cemas itu terjadi, atau anxiety itu muncul, ya, lebih dari 8 kali serangan cemas ataupun panic attack. Kemudian serangan-serangan tadi itu merupakan gejala-gejala daripada generalized anxiety disorder. Nah, bagi penyandang generalized anxiety disorder, rasa cemas yang mereka alami itu biasanya muncul konsisten selama kurang lebih itu 6 bulan. Nah, kecemasan tersebut akan sangat sulit dikontrol, disertai pula dengan gejala-gejala lain, ya, seperti adanya perasaan gugup, gelisah dan tegang, panic attack, napas yang lebih cepat dari biasanya, sulit bahkan tidak bisa tidur, detak jantung cepat, sulit konsentrasi, tubuh terasa lemas, adanya perasaan seperti akan ditimpa suatu masalah yang besar, suatu musibah, berada dalam bahaya, kemudian tubuh terasa berkeringat dan gemeteran. Nah, lalu apa penyebabnya? Apa penyebab dari anxiety itu sendiri? Nah, pasien dari gangguan anxiety atau cemas berlebihan itu penyebabnya karena pikiran. Ya, pikiran kita itu sering loncat ke masa lalu dan juga loncat ke masa depan. Loncat ke masa lalu dan juga masa depan. Pikiran kita itu nggak stuck di sini. Kita tidak menikmati proses kehidupan yang sedang kita jalani. Mungkin untuk pikiran yang loncat di masa depan itu contohnya adalah pressure atau tekanan dari orang-orang sekitar. Biasanya yang berada di lingkungan mahasiswa itu adalah stereotip yang berkembang di masyarakat kita itu mahasiswa yang lulus fresh graduate itu harus langsung mendapat pekerjaan. Setelah mendapat pekerjaan dan mempunyai gaji, harus bisa segera membeli rumah, harus bisa membeli kendaraan sendiri, membeli mobil, harus bisa berinvestasi di usia muda. Dan juga untuk masalah di masa lalu itu kemungkinan karena adanya trauma di masa lalu yang tidak dapat dimaafkan. Lalu faktor selanjutnya adalah sosial media, ya. Nah, fenomena dunia modern, ya, karena kita hidup di masa di zaman digital, semua serba sosial media itu menjadi pemicu peningkatan GAD itu sendiri. Karena pada dasarnya manusia itu memang dari dulu bahkan sekarang selalu mementingkan pandangan atau persepsi bahkan omongan dari orang lain yang terhadap dirinya sendiri, ya, terhadap dirinya. Masuk akal sih, karena manusia pada zaman primitif itu apabila seseorang dikucilkan, maka dirinya itu akan bisa bunuh diri atau akan mati karena hanya dikucilkan, karena dikucilkan saja. Nah, hal ini relate dengan orang-orang zaman sekarang, ya, yang banyak bermain sosial media. Yang tidak lepas dari sosial media, rasa cemas atau anxiety itu sendiri itu muncul dan semakin menjadi-jadi, ya, karena sosial media mungkin dari hate comment atau dari konten-konten negatif yang ada di yang menyindir, menyinggung perasaan orang yang ada di sosial media itu dapat menyebabkan seseorang itu merasa sendirian, terkucilkan, bahkan dipermalukan. Lalu bagaimana kita melawan perasaan anxiety itu sendiri? Nah, perasaan anxiety itu dapat kita lawan dengan 2 cara. Yang pertama adalah fokus, yaitu belajar untuk memfokuskan pikiran pada saat ini, memfokuskan diri kita sendiri pada saat ini, berdamai dengan diri kita sendiri, menikmati prosesnya hari ini. Jangan terlalu overthinking terhadap masa depan. Misal kita tiba-tiba overthinking, maka kita fokus kembali kepada pikiran kita saat ini. Kita berdamai dengan kondisi,
berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan kondisi saat ini. Oh iya, nggak apa-apa. Kita harus berpikir, oh iya nggak apa-apa, itu bagian dari proses hidupku. Aku terima, sekarang aku harus menikmati apa yang harus aku jalani sekarang. Aku harus menerima apa yang terjadi pada diri aku sekarang. Aku harus menikmati, harus menjalani yang sekarang ini, karena belum tentu besok aku masih hidup, belum tentu besok aku masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Nah, untuk masa lalu sendiri, kita belajar memaafkan diri sendiri juga ya. Berawal dari diri kita sendiri yang memaafkan, dan juga jangan pernah terjebak dengan masa lalu. Toh itu kan cuma masa lalu ya, kita nggak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Dan yang kedua adalah self love atau mencintai diri sendiri. Belajar mencintai sendiri itu bisa kita lakukan dengan memberikan kata-kata positif buat diri kita sendiri. Misalnya pada saat bangun tidur, kamu berusaha kayak memeluk diri kamu sendiri dan katakan pada diri sendiri bahwa kamu baik-baik saja, aku kuat, aku sehat, aku bahagia, aku senang hari ini. Nah, dengan kata-kata positif saja ya, jangan menggunakan kata akad atau kata-kata yang tidak pasti, kata-kata yang belum pasti. Gunakan kata-kata yang sudah pasti saja, walaupun belum terjadi ya, walaupun hal ini belum terjadi. Seperti contohnya, hari ini aku bahagia, hari ini semua akan baik-baik saja, hari ini akan sesuai dengan rencanaku, hari ini sesuai dengan planning yang udah aku susun selama semalam. Nah, itu, dan kita mengatakan hal itu seakan-akan itu sudah terjadi, padahal sebetulnya belum terjadi. Itu yang biasanya kita sebut dengan afirmasi. Nah, ketika kita berbicara itu juga kalau bisa kita ucapkan menggunakan lisan. Jadi tidak hanya di hati saja, kita ucapkan dengan lisan, karena telinga ini cenderung mendengar sesuatu yang jelas. Kalau di hati saja, telinga kita tidak bisa mendengarkan. Jadi kita harus menghidupkan apa yang ada di hati melalui lisan kemudian dari lisan itu didengar oleh telinga kita, kemudian diresapi di hati kita, sehingga suasana dalam hati kita akan menjadi lebih damai, lebih tenang, dan ketakutan atau trigger itu tadi menjadi hilang, sehingga diri kita tidak akan pernah dikuasai oleh ketakutan lagi. Maka dari itu kita bisa tahu apa yang akan kita lakukan di masa depan, dan kita akan jelas tahu step by step yang akan kita lakukan di masa depan. Kita harus ngapain, kita mau apa, dan kita melakukan itu dengan tenang. Oke. Lalu bagaimana sih kita memandang anxiety disorder itu sendiri? Pada intinya, anxiety disorder adalah bukan salah dari penyandangnya, tapi coba tanyakan pada diri sendiri ya. Ketika kita melihat, contohnya ketika kita melihat penyandang disabilitas, nah pasti dalam pikiran kita bertanya-tanya, kakinya kan nggak luka, kakinya nggak ada luka kok, dia kelihatan baik-baik saja, kenapa dia di kursi roda? Dan kita tidak mungkin mengungkapkannya, kita tidak mungkin bertanya secara langsung kepada orang tersebut, ngapain sih di kursi roda terus, jalan aja kenapa sih, toh jalan itu lebih sehat, ya kan? Nah, hal ini sama seperti anxiety disorder ya. Anxiety disorder itu mereka yang mengalami anxiety disorder itu sebenarnya nyata, tapi kita lihat di depannya aja kelihatan dia itu sehat, tapi sebenarnya mentalnya itu sakit. Nah, anxiety disorder ini tidak bisa kita abaikan begitu saja. Kita tidak bisa menganggap orang yang kena anxiety disorder itu lebay. Ya, kalau zaman sekarang itu biasa disebut apaan sih? Lebay banget gitu aja. Nah, oleh karena itu, untuk membuat mereka penyandang anxiety disorder menjadi lebih tenang, lebih fokus, bisa berdamai dengan dirinya sendiri, kita sebagai orang yang mempunyai empati yang tinggi, kita harus memberikan semangat, kita harus memberikan dukungan kepada orang-orang yang terkena anxiety disorder, sehingga kita bersama-sama menuju kehidupan yang lebih bermakna. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.